Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, saya percaya kita semua yang hadir di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua yang hadir di sini dipimpin oleh Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, yang selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, kasih karunia-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk datang beribadah kepadamu. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Haleluya,
tiada kata layak ku tiada kata Tuhan, tapi ku kan bersorak segenap hati. Oh, dan kekuatanku Tuhan. Oh, sing haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahmu Tuhan. Oh, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Come on, Hope Church, sing haleluya. Haleluya, darahnya teguhkan setiap lidah, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh sembah Dia, oh beri pujian bagi anak domba. Anak domba yang hidup, haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Oh haleluya. Besar namamu Tuhan, tinggi namamu Yesus. Sebab kau Allah yang layak dipuji. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar setiap lidah mengaku, biar setiap mulut berseru, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah kami, Allah yang hidup. Haleluya. Sikiara bakakayes. Haleluya, syukur bagimu. Terus sembah Dia, terus tinggikan namanya. Dia Yesus Allah kita. Oh haleluya Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus kaulah Tuhan kami. Ya rara bakayes. Terus sembah Tuhan, terus tinggikan namanya. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Nama Yesus yang layak, nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Yes. Come on Hope Church, angkat suara kita. Biar setiap lidah, oh, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Oh haleluya, haleluya.
Haleluya, sing. Yes. Yes. Haleluya. Darahnya. Oh, setiap lidah suku bangsa berikan glory, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi, katakan bersama haleluya, haleluya, bagi anak domba. Sing haleluya, haleluya. Setiap lidah, semua makhluk dan pulau berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak. Oh, beri pujian. Oh, Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are you. Oh, you are so good, Lord. You are so good, Lord. Oh, oh. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop, never stop. Oh, even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. You never stop working. You never stop. Even I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even I don't feel it, you're working. Never stop working. Oh, never stop. Oh, even when I die, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Say my God. Oh, waymaker, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, Light in the darkness, my God. There is who you are. Waymaker, sing Hosanna. Waymaker, miracle worker, yes. promise keeper, Light in the darkness, my God, there is who you are. Sing Waymaker. Waymaker, miracle Yes. worker, promise keeper, Light in the darkness, my God, there is who. Oh, Waymaker, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. And then sing it, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you. Oh, there is who you are.
is who you are. That 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 is who you are. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di hati kami tenang di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri lewat lembah kelam Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Haleluya. Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati kami Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Waktu selanjutnya sekarang pada hambanya Pastor Matius Ginting. Jesus, Bapa kekal. Kau hadir, Kau hadir, memulihkan, yes, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
bersamamu. Bapa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Tuhan yang memulihkan setiap hati yang terluka. Amin Tuhan. Engkau balut hati kami. Engkau basuh luka-luka kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mampu mengurangi semangat dan antusias kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada Amin. segalanya. Hari ini nyata bagaimana Tuhan akan melawat dan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Perkara ajaib Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Langkah kami ada Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan buat kami menjadi seorang pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang akan dilewatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan melawat dan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai ruangan ini Tuhan. Kuasai hati kami, pribadi kami, pikiran kami. Agar tidak ada benih firman Tuhan yang dicuri oleh kuasa kegelapan Tuhan. Amin. Kami siapkan hati kami menjadi wadah, tempat yang terbaik untuk taburan kebenaran firman-Mu. Amin Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Urapi dan hanya menjadi saluran saja, tidak lebih dan tidak kurang. Hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, Amin. kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk Pastor Nathan dengan Pastor Lina yang sudah mempercayakan saya kembali datang ke tempat ini. Ya, jauh-jauh dari Ciawi diundang ke sini gitu ya. Tapi biasanya Bapak Ibu Gembala Saudara yang datang ke Bogor itu perjalanannya luar biasa. Datang setiap doa pelayan, pulangnya malam-malam gitu. Saya mau ngajak makan rasa sungkan gitu ya. Kalau saya ngajak makan makin lama. Karena mereka makannya cepat tanpa nasi. Kalau saya makannya pakai nasi gitu. Oke. Atas nama pribadi, pelayan dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan banyak-banyak doa yang terbaik kepada semua teman-teman anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Hari ini ada satu judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kiranya ini memberkati saya dan teman-teman, Bapak Ibu pulang dari tempat ini kita percaya berkat Tuhan berlimpah menyertai kita. Amin. Baik, judulnya adalah kasih sayang Tuhan. Coba buat semua tangannya begini. Wis. Kalau ini namanya sarange ya di sini ya. Nah, atau aku sayang padamu. Kalau di Sumatera namanya hepeng. Oh gitu. Beda pengertiannya ya. Ya kan fulus katanya, cuan gitu ya. Oke, jadi saya mau ngasih tahu bahwa kasih sayang Tuhan kepada setiap kita umat yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Bulan Februari ini identik dengan bulan kasih sayang. Kemarin sudah diperingati yang namanya Valentine Day atau tanggal 14 itu orang berlomba-lomba mengutarakan kasih sayangnya dan berlomba-lomba juga untuk mendapatkan kasih sayang dari pasangannya atau sahabatnya atau siapapun orang yang dia kenal. Artinya apa? Bahwa di dunia ini sedang mencari yang namanya kasih sayang. Saya mau kasih tahu kalau ada keluarga muda di tempat ini, kalau suami-suamimu belum memberikan setangkai bunga, maka hari ini tuntutlah padanya. Tapi kalau suami-suami dalam keluarga muda begitu kasih setangkai bunga sama istrinya, sambil pegang kepalanya, pasti keluar kata-kata bunga bang, bunga bang, bunga bang. Bunga bang gitu. Karena ibu-ibu biasanya nggak laku bunga yang begituan, tapi yang paling laku itu bunga bang, bunga bang, bunga bang. Iya kan?
Jadi ada orang yang sedang mencoba mengutarakan tanda kasih sayangnya dengan benda, dengan sesuatu, baik itu bunga, baik itu coklat, baik itu memberikan makanan yang istimewa. Atau sebaliknya dia juga berharap ada orang yang bisa mengasihi dia dengan segala keberadaannya. Tentunya setiap manusia punya plus dan minusnya. Tentunya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi kecenderungan manusia adalah mencoba orang lain bisa memahami kekurangannya. Ya kan? Dia akan berusaha terus supaya orang menerima keberadaannya. Persoalannya yang lebih parah adalah dia tidak mau berubah atau move on dari setiap kesalahannya. Dia nggak mau mengoreksi atau memperbaiki apa yang sebenarnya menjadi hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Nah, ayat Alkitab mencatat dalam Yesaya 54, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari ayatnya yang ke-10. 2, 3, ya. Sekalipun gunung-gunung goncang dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiaku apa? Kepadamu tidak akan goncang. Dan perjanjian damaiku tidak akan, firman Tuhan yang sayang padamu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, teman-teman yang ada di tempat ini, Alkitab mencatat bahwa kalau dunia ini sedang mencari orang yang bisa mengasihi dan menyayangi dia, dan Alkitab juga mencatat kalau dunia ini sedang terlena dengan orang-orang yang mencoba untuk menyatakan kasih sayangnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, maka saya mau kasih tahu bahwa kasih sayang Tuhan itu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Alkitab mencatat kalaupun goncang bumi ini, kalaupun gunung-gunung goncang, kalaupun bukit-bukit bergoyang, tapi kasih Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu akan tetap abadi selamanya. Tuhan tidak pernah pandang masa lalumu dan masa laluku. Tuhan tidak pernah pandang apa yang menjadi kelemahan kita masa lalu. Tuhan tidak pernah pandang kejatuhan kita masa lalu. Tuhan tidak pernah pandang apa yang sudah kita lakukan dosa masa lampau. Asal kita mau hidup setia dan berharap kepada Dia, maka Alkitab mencatat kasih setianya itu ditujukan untuk saya dan Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi gak usah cari kasih sayang yang ada di dunia ini. Carilah kasih sayang yang datangnya daripada sorga. Suatu ketika di yayasan yang sedang kita pimpin, ada seorang ibu Oma, ya ini saya mau kesaksian di awal saja. Namanya Oma Tini. Oma ini umurnya sudah hampir 70 tahun. Waktu itu saya sedang di luar kota bulan Januari, maka keluarga dari Oma ini mengantarkan orang tuanya ini untuk masuk ke panti asuhan Jompo yang kita kelola. Lalu saya suruh staf untuk mewawancarai semua keluarga dan Oma ini juga, wawancarai apa yang mereka bawa, berkas-berkasnya. Lalu tanya bagaimana kondisi omanya, lalu tanya juga bagaimana keinginan keluarga. Ketika Oma ini diwawancarai dengan anak-anaknya, maka ditemukanlah bahwa memang dia adalah orang, Oma ini sudah lumpuh, gak bisa jalan lagi. Lalu keluarganya juga gak mampu lagi untuk mengasuhnya. Saya bilang ya sudah, adopsi, masuk dia ke panti jompo. Tapi saya tanya, tapi gak ada penyakit yang lain kan? Gak ada. Menular nggak ada, yang lain sebagainya nggak ada, aman. Oke. Begitu masuk ini Oma sampai di panti jompo, hari pertama anteng-anteng saja. Hari yang kedua mulai. Wah itu sepanjang hari dia teriak-teriak dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai subuh. Teriak-teriak melulu. Dan dia bilang pulang, pulang, pulang. Hari yang ketiga dia ada di panti jompo, bukannya makin bagus tapi makin tantrumnya makin tingkat dewa. Dia teriak-teriak sambil dia ngesot-ngesot di sepanjang lantai yang ada di panti jompo. Dan gerbang itu, pintu gerbang panti jompo sudah ditutup, dia dobrak, dia manjat, dia buka, usahain pokoknya sampai itu gerbangnya itu sampai terbuka. Akhirnya dia ngesot sepanjang jalan, kurang lebih dari ruko ini sampai ujung ruko.
Jadi itu badannya semua sudah baret, sudah berdarah-darah. Wah, pengurus telepon dia bilang, Pak ini gimana Pak, ini kayaknya oma ini, wah ini pokoknya tantrumnya luar biasa Pak. Saya bilang kalian waktu wawancara tanya dulu dia ada sakitnya atau kelainan apa? Enggak ada Pak, mereka bilang baik-baik saja, fine-fine saja, oke. Ya sudah kalau begitu, karena memang dia sudah berdarah, bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit umum Ciawi, sampai dia di rumah sakit, di UGD, diobatin, dibalur, lalu masuk ke ruang nginap, dan situ tantrumnya kambuh lagi. Sepanjang hari ini oma teriak-teriak melulu, dan ditambahin satu. Saya mau pulang Pak Matius gitu. Sementara saya di luar kota. Saya bilang saya masih di luar oma gitu ya. Karena dia tahu nama saya dari anak-anak, akhirnya dia sebut-sebut saya mau pulang Pak Pendeta, saya mau pulang gitu. Saya bilang sama pengurus hubungin keluarganya. Dihubungin keluarganya. Semua merespon dan berkata, iya kami akan datang. Saya bilang hari yang ketiga oma ini ada di rumah sakit, pokoknya keluarganya suruh datang temenin omanya supaya nggak teriak-teriak. Karena satu rumah sakit itu sudah komplain. Dan kasih tahu ini harus cepat ditangani, berbahaya ini, gitu ya. Suasana di rumah sakit sudah nggak kondusif. Sampai ini oma keluar dari rumah sakit, keluarganya nggak datang satupun. 4 anaknya dan 1 adiknya nggak datang satupun. Begitu sembuh lukanya, maka kami bawa lagi ke panti jompo. Sampai di panti jompo, rupanya dia tantrum lagi. Itu sampai semua RT, RW, sampai warga datang melakukan demo. Dan kasih tahu, Pak ini tolong dibereskan Pak. Kalau opa dan oma yang lain kami masih bisa terima. Tapi maaf kata, ya mereka ngomongnya, maaf kata oma nek lampir ini gak bisa Pak. Gak bisa Pak. Karena itu teriak sepanjang hari, serius Pak Bu. Saya bilang sama pengurus, coba tanya keluarganya. Ini ada apa sebenarnya? Tanya. Obat apa yang selama ini dikonsumsi? Lalu akhirnya keluarga memberikan 4 obat. Tolong dibelikan 4 obat ini untuk oma ini. Dan obat yang keempat itu adalah obat syaraf. Wah, saya pikir oma ini bukan sehat. Tapi otaknya sudah rusak. Sarafnya sudah terganggu. Wah, saya bilang keluarganya gak jujur. Begitu saya sampai di Bogor, saya deketin oma ini, saya wawancarai dan saya katakan, Oma jangan marah-marah, jangan nangis-nangis, kita sayang sama Oma. Dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya dibohongi sama anak saya. Ah, kenapa dibohongin? Anak saya bilang mau jalan-jalan ke puncak, tapi ditaruh panti jompo. Wah, hati saya benar-benar yang tadinya nggak terlalu marah gitu ya. Benar-benar kesel banget sama keluarganya. Itu Januari. Saya bilang sama pengurus, keluarganya wajib datang, kalau enggak ini oma saya taruh ke dinas sosial. Saya enggak mau tahu, hanya sekedar ancaman. Tapi sampai detik ini keluarganya enggak pernah datang. Waduh, benar-benar ini orang luar biasa. Ya sudah, saya bilang sama anak-anak, sama pengurus, kalau memang Tuhan titipkan dia sama kita, kita layani dengan baik. Jadi saban hari, seminggu di panti jompo, seminggu di panti asuhan, seminggu dia di tempat jemaat, muter-muter aja kerjanya si Noma. Supaya teriakannya itu makin adem gitu. Karena di panti jompo dia sudah di demo, saya takut di panti asuhan di demo, di rumah warga di demo gitu ya. Jadi seminggu itu ngeder terus, muter terus. Dan saya bilang sama Oma ini, Oma hanya 3 yang saya minta. Oma yang penting sehat, panjang umur, banyak berdoa. Dan dia bilang apa? Oke siap Pak Pendeta. Tapi saya ada 2 permintaan. Apa itu? Tolong belikan saya setiap hari bakso. Aduh. Dalam hati saya kalau bakso gampang lah. Enggak apa-apa Oma. Setiap hari saya belikan bakso. Bener dia minta setiap hari bakso. Yang repotnya adalah bukan hanya menambah sukacita kami. Tapi menambah sedikit pusing gitu ya. Baksonya itu dia minta dengan tetelan. Oh haleluya saya pikir. Sudah umur 70 tahun, hampir 70 tahun minta bakso dengan tetelan, ya Tuhan saya pikir. Dan terakhir dia bilang, Pak Pendeta setiap jam 5 sore tolong video call dengan saya. Jadi setiap sore teman-teman kalau tahu saya itu video call dengan Oma. Saya bilang, halo Oma Tini gitu.
Setiap selesai video call langsung saya bilang, sarangi Oma. Dia bilang, sarangi Pak Pendeta. Pengurus panti jompo komplain dan bilang begini, nggak pernah tuh Bapak video call sama kami, kenapa dengan Oma video call? Dan selalu bilang sarangi gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu bagaimana Tuhan mengasihi ini Oma walaupun keluarga orang tua, keluarga besarnya anak-anaknya tidak mau mengasihi dia, nggak apa-apa. Saya kasih tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi Oma. Sebab apa? Sebab kasih sayang Tuhan itu tidak akan pernah digoyahkan dengan keadaan dunia. Maka hal yang pertama saya mau kasih tahu kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahwa Tuhan tidak punya rencana untuk menghancurkan dunia. Mazmur 103 ayat 13 berkata bahwa seperti seorang bapa yang ada di dunia ini, seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya, seperti seorang bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah kasih sayang Tuhan pada saya dan Bapak Ibu. Dia akan mencoba memberikan yang terbaik, dia akan mencoba memberikan apa yang kita inginkan, dia akan mencoba memenuhi seluruh kebutuhan kita, tapi ketahuilah yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut saya. Bukan menurut Bapak Ibu, bukan menurut teman-teman yang ada di tempat ini. Sehingga ada yang sekarang yang namanya lagi viral di Indonesia ini, hashtagnya pergi aja dulu atau kabur aja dulu. Ya benar ya. Apa? Kabur aja dulu gitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa memang keadaan Indonesia tidak baik. Kita harus mengakui semuanya. Negara kita nggak baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita dengan pergi menyelesaikan masalah? Apakah kita dengan kabur menyelesaikan masalah? Bagi saya yang terpenting adalah Tuhan itu menyiapkan masa depan bagi anak-anaknya. Kalaupun Bapak Ibu teman-teman mau kabur kemana saja, mau pergi kemana saja, Alkitab mencatat, Mazmur berkata bahwa kemana aku harus menjauhi roh-Mu Tuhan. Artinya yang paling utama bukan bagaimana kaki kita melangkah, bukan bagaimana tujuan kita pergi, tapi di mana kita berada harus kita percaya bahwa percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kalaupun ada lautan yang belum terbelah, kalaupun ada goa singa yang harus kita lalui, kita masuk ke dalamnya, kalaupun ada tantangan-rintangan yang ada harus kita jalani, percaya saja Tuhan akan memberikan kita kecakapan dan kemampuan untuk melaluinya. Dan Alkitab mencatat kaki kita tidak akan menjadi lemah ketika berjalan bersama Tuhan. Kaki kita tidak akan menjadi lesu ketika berlari daripada semuanya. Tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan demi kekuatan kepada setiap umat-umat Tuhan. Karena rancangannya tidak pernah menghancurkan kita. Rancangan kebaikan. Tapi persoalannya pola pikir kita nggak berpikir bagaimana rencana Tuhan. Seringkali kita berpikir, memikirkan, membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lihat orang lain kayaknya survive, wah dia kayaknya diberkati, kita mulai membandingkan. Kita lihat kendaraannya kemarin roda 2, sekarang roda 4, kita membandingkan. Kita lihat kehidupan anak-anaknya kayaknya enjoy, kita membandingkan. Tapi Anda belum tahu, pergumulan mereka masing-masing punya. Kita nggak tahu apa yang mereka alami di dalamnya. Karena kita hanya lihat by casingnya doang. Sehingga membanding-bandingkan doang. Makanya saya kasih tahu coba slide selanjutnya. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, maka apa? Fokuslah mengembangkan diri sendiri. Anak-anak muda bilang begini, ada apa namanya itu? Pantun, ya kan? Ubur-ubur ikan lele. Nyampe juga ke sini ya? Saya kira nggak nyampe. Ubur-ubur ikan lele. Nggak usah urusin orang lain, Le, kata gitu ya. Fokuslah mengembangkan diri sendiri. Kita bandingkan dengan orang lain. Kita merasa kayaknya jauh. Ya itu fokusnya ke sana, bukan ke rencana Allah. Ketika istri Lot memilih untuk dia melihat ke belakang, rencana Tuhan apa? Lihat ke depan, bukan lihat ke belakang.
Kalau Anda dan saya hanya melihat masa lalu, sementara Tuhan sedang mempersiapkan masa depan, pasti kecewa. Makanya saya kasih tahu, jangan pernah lihat masa lalumu, tapi lihatlah masa depan yang Tuhan sedang siapkan. Dan yang kedua, selain memang Tuhan tidak punya rencana untuk menghancurkan manusia, menggagalkan rencananya, maka yang kedua adalah Dia menyediakan yang terbaik bagi saya dan kita semuanya. Mazmur 37 ayat yang ke-25 dikasih tahu begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pemazmur berkata bahwa dia tidak pernah menemukan orang itu diterlantarkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dibiarkan terlunta-lunta, meminta-minta, sampai mengemis, nggak pernah tuh. Karena Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik, menyiapkan porsi yang terbaik, berkat yang terbaik kepada semua orang. Bayangkan, matahari saja bukan hanya untuk saya dan Bapak Ibu yang disiapkan. Matahari untuk semua orang dunia. Ya kan? Kan nggak ada matahari untuk GB Hope sebelah kanan. Nggak ada, dipisahin, nggak ada kan, sama aja. Apalagi sama saya dan Bapak Ibu, ya kan, pada dunia saja Tuhan memberikan porsi yang baik. Apalagi sama saya dan Bapak Ibu teman-teman, porsi yang terbaik. Dan kalaupun kita sekarang sedang ada di tahun 2025, ini baru awal dari tahun ini kita melangkah. Baru 2 bulan, hitungan 2 bulan. Ada 10 bulan lagi yang ke depan yang harus kita jalani. Kalau 2 bulan ini disebut dengan 60 hari, maka ada 300 hari yang harus kita jalani. Orang mengatakan bahwa tahun 2025 dengan istilah yang lain sebagainya lah. Orang mengatakan tahun yang serem lah. Orang mengatakan tahun yang kredit lah. Orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Saya mau kasih tahu bahwa saya menyebutnya tahun 2025 itu seperti sebuah lautan yang luas. Lautan yang luas. Apa yang dimaksud dengan tahun 2025 adalah lautan yang luas. Lautan di mana kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Apa yang terjadi besok, bulan depan, minggu depan, kita nggak ada yang tahu. Dan lautan yang luas itu juga adalah lautan yang mungkin di depan kita akan ada gelombang besar atau gelombang kecil. 2025 ini mungkin hidup Bapak Ibu nggak hanya flat saja, tapi ada goncangan, ada masalah. Itu namanya tahun ini. Tuhan itu nggak pernah berjanji bahwa setiap jalan yang kita lalui jalan yang lurus, jalan yang rata. Mungkin ada batu yang besar yang harus kita daki, kita lalui. Mungkin juga ada batu kerikil yang kecil yang bisa menjatuhkan iman saya dan Bapak Ibu. Tapi ketahuilah, kalau lautan yang luas itu tahun 2025, kalau kita pun tidak tahu apa yang terjadi di depan, kalaupun ada gelombang besar, gelombang kecil, ada masalah persoalan apapun yang sebagainya yang ada di tahun ini, saya dan Bapak Ibu harus memastikan bahwa perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita di tahun 2025 harus sampai di ujungnya. Kita harus memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita harus sampai kepada akhir daripada tahun ini dengan mengatakan bahwa tahun ini tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalaupun kita harus melangkah dengan satu kaki langkah yang kecil, tapi ketahui ada kaki langkah Tuhan yang menyertai dengan kekuatannya yang besar. Sehingga perkara-perkara ajaib akan Tuhan lakukan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa yang selama ini tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan akan kerjakan. Kalau engkau melakukan hal-hal yang kecil, tapi disertai dengan kekuatan yang besar daripada Tuhan, maka dampaknya akan menjadi luar biasa. Maka saya mau kasih tahu itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Lalui tahun ini dengan rasa takut hormat kepada Tuhan, jangan pernah takut dan gentar. Jangan pernah merasa bahwa engkau kecil. Jangan pernah merasa engkau tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan yang membackup kita, yang menopang kita adalah Tuhan yang besar.
Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Lazarus dari kematian, kalau Tuhan juga yang sudah menyelamatkan Daud, kalau Tuhan juga sudah menyelamatkan tokoh-tokoh Alkitab, saya dan Bapak Ibu juga tidak kalah istimewanya dengan mereka. Tuhan pasti tolong kita semuanya. Terakhir, kita baca sama-sama slide terakhir. 2, 3 ya. Kasih sayang Tuhan melebihi. Di dalam kasihnya ada apa? Jaminan keselamatan, pengharapan, dan masa depan. Saya diingatkan Tuhan, yang penting anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini jangan banyak bersungut-sungut. Banyak-banyaklah mengucap syukur. Kalau bersungut-sungut pasti kecewa. Kalau bersungut-sungut enggak mengurangi itu persoalan masalah yang engkau sedang hadapi, tapi akan melemahkan imanmu. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, maka Dia berikan kasih sayang yang terbaik. Doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya, menjalani hari-hari ke depan, tahun ini, tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan membela kita semuanya. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu. Nanti saya akan berdoa kepada semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membunuh. Yes Lord, percayalah Tuhan yang bela. Lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang lagi katakan, meskipun, haleluya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dengarkan baik. Sebelum nanti saya berdoa kepada semua teman-teman yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kalaupun engkau sedang ada dalam satu pergumulan masa yang sepertinya sulit, perjalananmu masih perjalanan awal di tahun 2025, tapi sudah ada tantangan, sudah ada yang membuatmu harus berpikir ulang, berpikir keras. Kalau engkau ada dalam satu komunitas, dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah pekerjaan yang sepertinya engkau berpikir tidak akan mungkin lagi ada jalan keluar, tidak akan mungkin lagi sepertinya bisa lepas dari masalah yang sedang dihadapi, percaya, kasih sayang Tuhan hari ini akan menolongmu. Tangannya akan diulurkan untuk menjamahmu. Amin. Saya ingatkan kepada semua teman-teman yang ada di tempat ini, firman Tuhan berkata, Dia yang akan bela kita semuanya. Amin. Dia yang akan bela. Yes. Kalau ada orang yang akan menjatuhkanmu, 1000 tangan manusia itu kurang. Sebab ada satu tangan Tuhan. Yes. Satu tangan yang kuasa yang menopangmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia. Ini iman kami ya Tuhan. Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan
yang bela. Yes Lord. Seribu tangan Oh Manusia mau jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Tuhan pasti bela umatmu. Percayalah Tuhan yang bela. kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat dua-dua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat dua-dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk seluruh umatmu yang ada di tempat ini. Tuhan, mereka yang mengangkat tangan, semua jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Pegang erat tangan mereka, pegang erat tangan mereka. Pulihkan, 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 pulihkan. Mereka tidak akan pernah sendiri. Tuhan pasti tolong mereka. Tuhan pasti bela mereka. Urapan Tuhan mengurapi, urapan Tuhan mengurapi, urapan Tuhan mengurapi. Diurapi, 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 diurapi. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Diurapi, 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 diurapi. Diurapi, diurapi, diurapi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang membela setiap kami Tuhan Yesus. Tangan-Mu ya Bapa yang kuat selalu menopang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami terus turut dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu. Untuk Pendeta Matius Ginting, kiranya Engkau yang terus berkati, Engkau yang urapi Tuhan Yesus. Setiap pelayanannya Tuhan Yesus Kau berkati ya Bapa. Keluarganya Engkau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya Engkau yang buat berhasil dan buat beruntung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.